Raihan ada, Raihan Dika Hidayat ada. Hadir tidak Raihan Dika Hidayat? Hadir Pak, hadir. Saya lagi nyari dokumennya Pak. Nggak usah, saya minta penjelasan singkat. Semua tugas. Mutiara Novitasari. Iya Pak. Silakan jelaskan. Jadi setelah pemaparan mengenai proses bisnis, komponen-komponen apa saja yang ada pada proses bisnis, jenis-jenis proses bisnis, dan juga manajemen proses bisnis, dapat ditarik beberapa proses bisnis itu adalah kumpulan aktivitas dalam mulai dari input kemudian menambahkan nilai atau value untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan konsumen dengan definisi yang jelas tentang awal proses, akhir proses, input maupun outputnya. Lalu manajemen proses bisnis itu adalah bagian dari manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan dalam mencapai proses bisnis yang telah dikelola dengan maksimal. Atau dengan kata lain itu proses optimasi proses. Manajemen proses bisnis ini sangat penting dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi karena dapat mempermudah alur kerja, mengurangi biaya, mengurangi waktu eksekusi, dan mengurangi tingkat kesalahan. Terus ada beberapa contoh manajemen proses bisnis yang dapat mempermudah pekerjaan antara lain selama 2 dekade terakhir ini seperti formulir yang sebelumnya itu diisi menggunakan tangan, jadi kayak nyebar formulir, tapi sekarang digantikan oleh elektronik atau biasa disebut dengan paperless. Ya, sudah cukup. Yaitu dengan Google Form. Jelaskan apa progres tugas kelompoknya sampai di mana? Saya ulangi, jelaskan progres tugas kelompoknya sampai di mana? Masih dalam proses riset, Pak. Ya, cukup. Ini review saya. Pertama, secara penulisan referensi yang digunakan sudah tepat. Jurnal cuma satu ini ya. Jurnal baru satu saja. Yang lain buku. Ini jurnal juga ada yang 2. Yang lainnya buku Springer ya. Tanggapan saya sih tidak masalah, cuman kalau ingin membahas lebih banyak, beragam dari banyak sumber, perbanyak dari jurnal. Sayangnya yang ditulis ini adalah ringkasan dari presentasi saya, tidak ada yang baru. Jadi saya agak kecewa karena isinya cuma mengulangi itu saja, tidak ada yang baru jadinya, meskipun tadi ada 2 jurnal yang dipakai di sini. Dan menurut saya ini pengulangan semacam ini bukan maksud awal dari tugas yang saya minta. Silakan baca ulang lagi dari panduan.
membuat tugas ringkasan seperti apa, dibaca dengan baik dan benar. Ya, berikutnya. Muhammad Sayyid Ardani. Tidak ada Muhammad Sayyid Ardani. Hadir Pak, hadir Pak. Ini langsung menjelaskan Pak. Dari materi yang kemarin tuh Pak, sebuah manajemen itu memerlukan pengukuran Pak. Suatu tindakan yang dikelola tidak bisa melakukan tugasnya kalau tidak jelas cara mengukur keberhasilannya. Jadi proses tidak hanya sekedar memahami bagaimana urutan dari aktivitas, tetapi yang terpenting untuk apa setelah kita mengelolanya, yaitu kita mengukurnya untuk bisa diperbaiki. Proses bisnis ditentukan dalam organisasi itu sangat penting untuk keberhasilan perusahaan karena mereka membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Menggunakan langkah-langkah berulang untuk menghasilkan hasil yang konsisten membantu organisasi untuk lebih akurat memprediksi sumber daya yang mereka butuhkan, sehingga menurunkan resiko kelebihan atau kekurangan penyediaan sumber daya yang berharga. Sudah Pak? Ya, silakan jelaskan progres tugas kelompoknya seperti apa. Masih riset juga Pak sama Pak. Ya, komentar saya untuk tugas pertama ada berapa yang mesti harus dilihat lagi tepat atau tidak terkait dengan bahasan kita, termasuk ini ya, kompetitif marketing. Ini belum tentu cocok ya, meskipun ada kata yang mungkin nyambung kompetitifnya. Tapi kita tidak bahas marketing di sini secara khusus. Yang ini untung masih ada kata value chain ya, atau organization of design ya, bolehlah ya. Ini jurnal, ini jurnal kayaknya ya. Kemudian ini buku, ini buku, ini apa ini? Laporan. Laporan dari FAO. Ya, sudah ada keberagaman meskipun saya melihat dari sumber yang tertentu
ada pengulangan. Sudah lebih baik saya pikir ya. Meskipun tadi saya lihat di sini referensinya belum tentu cocok semua ini yang ditampilkan. Apalagi membahas masalah marketing seperti ini. Ya, satu lagi terakhir, Muhammad Faris. Iya Pak. Ya Pak, jadi manajemen proses bisnis ini sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan, dan apabila perusahaan tersebut ingin memiliki pengolahan terhadap perubahan secara tepat dan lebih baik. Dan juga suatu tindakan atau proses untuk mencapai suatu tujuan atau target, kita harus bisa mengetahuinya dan memahami apa itu targetnya, sehingga kita bisa mengetahui dan mengukur kapan proses dan tindakan yang sudah dilakukan tersebut dapat dikatakan atau berhasil mencapai target atau terlaksana dengan baik. Karena dalam buku manajemen profesional, Guide to Continuous Improvement Transformation karya Arsenal, disebutkan bahwa akan untuk mencapai sebuah target atau tujuan, orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal ini manajemen harus bisa mengetahui acuan atau tolak ukur tersebut. Itu Pak. Ya, gimana progres tentang tugas kelompoknya sampai di mana? Masih tahap riset Pak. Ya, ini masih banyak menggunakan sumber managerial accounting, continuous improvement transformation ya. Yang mana dipakai, yang mana ini? Sini tidak ada kutipannya. Yang ada hammer. Porter mungkin. Kemudian apa ini? Orsida. Apa ini? Manajemen pelayanan publik. Orsida Koiria. Di sini. Mana nama koirianya? Ini banyak ketimpang siuran penulisan, format penulisan dari daftar pusakanya kurang benar ya. Tolong dipelajari lagi, ini berantakan sekali ini tulisannya. Sudah fancy.
Ya, pertemuan terakhir kita sudah sampai di mana? Membahas apa? Di slide nomor berapa? Ya ada. Raihan, Dika, Hidayat. Slide nomor berapa terakhir? Hadir, Pak. Suara saya masuk gak, Pak? Pak. Halo. Saya hadir, Pak. Untuk presentasi terakhir sampai di mana? Apakah ini sudah atau belum? Ada tidak?
Izin menjawab Pak, kemarin terakhir materinya mengenai hal-hal yang bukan MPB Pak. Apakah materi ini sudah atau belum? Memahami organisasi? Belum dibahas Pak. Ya, pertama tolong perhatikan apakah suara saya bisa didengar semuanya. Terdengar, Pak. Saya ulangi, apakah suara saya bisa didengar semuanya? Terdengar, Pak. Tampilan slide presentasi saya bisa dilihat atau tidak? Sudah bisa dilihat, Pak. Apa tulisannya? Understanding your organization. Ya, maksudnya apa? Coba jelaskan. Muhammad Iqbal Trikiswoyo, coba jelaskan. Organisasi apa maksudnya? Contoh apa saja? Ikam, Rizkila, Munandar. Contohnya apa? seperti DEMA, HIMSI. Cuman itu yang diketahui, Hima, Himsi gitu aja. Apa itu? Himsi, Dema, apa maksudnya? Contoh lain seperti Indomaret, Alfamart gitu mungkin Pak. Itu organisasi atau perusahaan?
Oh, Nah, organisasi, perusahaan juga organisasi nggak sih? Perusahaan juga organisasi. Apa PTI mungkin. perbedaan perusahaan dan organisasi? Startup mungkin, Pak. Apa maksudnya startup? Kalau perusahaan itu mencari untung, kalau organisasi itu oriented. Ini badan hukum atau mencari hukum atau mencari keuntungan? Kalau organisasi kan secara umum mengatur kumpulan orang yang membentuk badan atau ada lembaga institusi. Perusahaan itu adalah badan hukum, tentu saja bentuknya organisasi. Maksudnya adalah untuk bersama-sama memiliki tujuan yang sudah ditentukan, yaitu mencari keuntungan. Nah, organisasi belum tentu mencari keuntungan, bukan non-profit saja, tapi perusahaan pastinya cari keuntungan. Nah, perbedaan antara keduanya dengan sistem di mana? Apakah sistemnya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Beda, Pak. Bedanya di mana secara sistem? Kalau perusahaan itu bos, kalau organisasi itu pemimpin, Pak. Sistem berdasarkan pada proses. Perbedaannya tentu saja pada proses. Organisasi yang memberikan layanan non-profit tentunya tidak menamakan diri bagian tertentu sebagai melakukan penjualan, melakukan pemasaran, dan seterusnya. Jadi bukan hanya disuruh untuk membuat proses, tapi mengetahui apa tujuan dari organisasi, untuk membentuk apa berdasarkan pada proses. Jadi kita harus memahami keseluruhan prosesnya dulu berdasarkan pada jenis organisasi,
bukan sebaliknya. Paham tidak? Jadi salah satu yang mesti harus dibuat pertama adalah merujuk pada dokumen organisasi tentang proses. Nah, ini kalau umpamanya belum melakukan apa-apa untuk tugas yang sudah saya minta, membentukkan kelompoknya sejak minggu pertama, itu agak sulit sekali gitu ya, memahaminya. Apalagi tugas ringkasannya penuh dengan contekan atau meniru, sama persis dengan slide presentasi dosen. Ya, cuman foto-foto doang gitu. Dari hasil presentasi dosen kemudian disampaikan lagi sebagai tugas. Ya itu berarti tidak membaca sumber lain ya. Orang sumber lainnya tinggal copy paste dari buku atau dari apa itu internet, kemudian disampaikan di daftar pustaka tapi tidak dibaca isinya apa. Sedangkan isinya cuman sama persis dengan tulisan dari dosennya ketika mengajar online. Ini sama sekali tidak baca apa-apa itu namanya ya. Itu sepertinya seolah-olah saya membolehkan kalian biasakan diri untuk menyontek karya dosen. Jadi kalau tidak nyontek karya dosen, nanti salah gitu ya. Saya mengajarkan kalian untuk berpikir, untuk menganalisis materi yang diajarkan dengan membuat tugas ringkasan, perdalam, membanyak referensi tambahan. Ya, bisa mendengar suara saya? Terdengar tidak? Terdengar, Pak. Untuk memperoleh data semacam ini tidak bisa diperoleh di kelas. Itu fungsinya saya memberitahu tugas itu dikerjakan. Bukan untuk didengar saja. Saya sudah berikan tugas untuk melakukan survei pengamatan proses bisnis ke institusi, lembaga, organisasi yang sudah memiliki bisnis yang stabil dan keuntungan yang tetap. Meskipun di era pandemi pun dia masih untung. Di situ kalian cocok untuk bisa belajar proses bisnis yang benar. Bukan dari startup, bukan dari UKM, bukan dari lembaga kemahasiswaan apapun. Ya, karena itu tidak belajar apapun tentang proses. Cari organisasi yang sudah stabil, yang tentang organisasi itu kalian bisa belajar bagaimana proses itu bisa melakukan tindakan penyesuaian, pengamanan untuk menjalankan usaha meskipun dalam kondisi yang sulit. Kita cari contoh seperti itu untuk dipelajari, bukan di organisasi-organisasi yang tidak jelas. Organisasi yang kemudian hanya kalian pelajari asal ada proses untuk digambarkan, dimodelkan, itu bukan seperti itu. Jadi pembagian tugasnya jelas, tidak ada perangkapan tugas, proses pengerjaannya tidak dibuat-buat untuk hanya sekedar memenuhi tugas mata kuliah ini, tapi benar-benar terjadi dari pengamalan langsung. Itu yang mesti dilakukan, ya. Diperhatikan itu. Sudah belum? Karena semuanya seolah-olah semua baru pikiran, kalau ditanya semua masih riset, ya. Ya pastinya saya nggak bisa tahu kalau semuanya masih riset itu kalian sudah mengamati atau belum. Karena tidak ada datanya, tidak ada alasannya. Untuk itu tolong diperhatikan apa saja yang terkait dengan organisasi. Struktur mereka membagi setidaknya dalam 3 level. Level yang paling atas yang memahami keseluruhan dari apa yang direncanakan perusahaan hingga eksekusi, yang disebut dengan enterprise level. Pada enterprise level ini kalian diminta untuk
bisa memahami cara kerjanya, data apa yang mereka perlukan untuk bisa mengetahui jenis pekerjaan, aktivitas apa yang perlu mereka buat dalam proses. Sesungguhnya mereka sudah punya dokumennya kalau itu sudah perusahaan yang jelas, sudah berjalan aktivitasnya. Kalau ada perusahaan dengan aktivitas yang sudah berjalan, harusnya sudah ada dokumen. Ya, harusnya sudah ada dokumen yang membantu kalian memahami proses. Jadi itu sudah mempermudah. Ya, apakah itu rahasia? Pertanyaannya yang membutuhkan izin tertentu. Ya, ini saya serahkan semua pada kalian bagaimana caranya memperkenalkan diri sebagai mahasiswa. Bukan orang yang asal tanya-tanya, tapi sebagai mahasiswa yang ditugaskan belajar untuk bisa berkenalan dengan industri, mengerti masalah industri, belajar bagaimana industri itu menjalankan prosesnya. Situ nanti kalian bisa berkontribusi sebagai orang yang objektif, bukan bagian perusahaan, untuk membantu mereka memahami proses yang berjalan dan memberi masukan atau saran. Sampai di sini sudah paham atau belum? Paham, Pak. Yang lain bisa mendengar suara saya tidak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, dilihat pada diagram ini ada 3 level. Setelah enterprise level ada proses level. Proses ini sudah ditentukan sesuai dengan rencana dan acuan yang dibuat oleh level enterprise. Jadi di sini terlihat bahwa pelaksana proses itu ada di level bawah enterprise, yaitu proses level, dan nanti sampai tingkat detailnya ada di implementation dan resource level. Apa yang mesti dilakukan? Mesti dilakukan adalah untuk mengeksekusi proses sesuai dengan apa yang diprioritaskan untuk dilakukan dan juga yang nanti akan ditentukan pelaksanaan prosesnya. Sejauh apa yang sudah ditentukan sebelumnya, semua berjalan terkait dengan acuan tersebut. Dan untuk itu kita harus bisa mengerti bagaimana kita akan bisa menyusun suatu proses berdasarkan pada tingkat hierarkinya. Jadi di sini sudah jelas penjelasan yang barusan saya berikan ini membantu kalian untuk mengerti pada siapa atau pihak mana yang nantinya bisa dimintai data. Kalau kalian bertanya pada pihak level yang pelaksana, dia hanya mengerti apa yang dia lakukan saja, tapi tidak mengerti bagaimana gambaran keseluruhan dari proses dan keterkaitan satu proses dan proses yang lain. Dan untuk bisa menggambarkan keseluruhan, kalian mesti bertanya pada bagian yang terkait dengan proses tersebut. Bukan satu bagian saja, beberapa bagian, jadi lebih dari satu. Dan ini biasanya sudah berupa dokumen. Tidak ada dokumen dengan istilah yang sama, mungkin dengan istilah yang berbeda. Mesti dicari tahu dulu dokumen ini ada di mana dan bertanya pada pihak yang tepat. Untuk itu tolong kalian mengerti kepada siapa nanti harus berbicara mengenai hal apa. Jadi kalau bicara tentang keseluruhan proses bukan di level pelaksana, tapi kalau bicara tentang detail proses juga bukan di level enterprise. Ya, mereka yang mengerti pelaksanaan itu ada di level di bawahnya. Sampai sini sudah jelas? Bisa terdengar suara saya?
Bisa terdengar tidak suara saya? Terdengar, Pak. Berikutnya, untuk memahami bisnis tentu saja tadi syaratnya bertemu dengan narasumber yang tepat, akan peroleh data yang tepat juga.